Dengan kesadaran penuh, gue membeli satu HP idaman dari 5 tahun yang lalu. Yes, ini adalah Google Pixel 5 dan harganya itu 2,5 juta. Ya, sebenarnya resiko beli HP non-resmi dan umur tua itu banyak. Tapi setelah dipakai jadi daily, apakah worth it? Nah, selamat datang di segmen Apa Kabar Google Pixel 5 di tahun 2025. Let's check it out! Hal pertama banget yang bikin gue suka sama HP ini tuh di desain. Yes, ini Google banget. Plus untuk finishingnya gila. Ini dibuat serbuk-serbuk halus, gak bikin licin, gak ninggalin sidik jari, compact, ringan. Jadi kalau misalkan mau dipakai menggunakan satu tangan tuh bener-bener nyaman. Dan warna switch-nya terutama di tombol powernya ada attention to detail mengkilat, jadi keren banget. Pindah ke bagian depan layar pun bezelnya ini masih oke loh ya. Memang bukan yang paling tipis kayak HP-HP zaman now, tapi setidaknya simetris. Ada punch hole ukurannya nggak gitu besar dan di ujung kiri jadi nggak terlalu ngeganggu. Layar 6 inch-nya ini masih berasa lega. Panel OLED-nya kalau misalkan kalian hoki dapat panel yang bagus belum ada burn-in, ya ini oke-oke aja. Refresh rate udah support di 90 Hz yang berasa cukup mulus. Yang paling penting juga ketika gua main MLBB, supernya itu beneran muncul 90 fps, jadi kelihatan lebih mulus. Walaupun ya memang dalam segi brightness-nya ketika gua pakai di kondisi outdoor agak mulai terhambat sih. Tapi yang penting fitur always on display juga ada dan beneran bisa nyala. Kalau misalkan kalian tanya, "Bang, untuk IP rating gimana?" Ya sebenarnya ada, tapi karena ini HP gua nggak tahu historinya kayak gimana, terlalu beresiko kalau dicoba. Walaupun ini HP udah umur 5 tahun yang lalu, tapi satu hal yang masih bikin gue geleng-geleng jelas di kameranya. Yes, computational photography dari Google tuh nggak pernah salah. Kalau misalkan kalian nggak ngerti setting, atau minimal males setting sana-sini, pengen point and shoot cekrek-cekrek doang, gue jamin hasil fotonya akan selalu bagus dan konsisten, nggak peduli kondisi apapun. Yes, di daylight, dari segi dynamic range-nya ini ngangkat banget. Warna yang dikasih itu nggak blown out, walaupun memang ini ada karakteristiknya Google, tapi nggak bikin warnanya tuh jadi lebih vivid ataupun jadi flat. Jadi kelihatan lebih menarik aja tanpa merusak situasi. Dari segi highlightnya pun juga masih dapat. Apalagi shadownya ini masih berasa. Gak berusaha dimatiin kayak HP-HP lain. Menurut gua ini jadi poin plus. Bahkan sampai kondisi low lightnya pun juga. Gue iseng matiin night set. Emang ini kelihatan burik banget. Noise grand di mana-mana. Tapi ketika gue nyalain opsi night sight, gila sih ini. Hasilnya beda bagai langit dan bumi. Kelihatan kontrasnya naik, saturasinya naik, noise gain berkurang walaupun kalau misalkan di zoom dikit masih kelihatan dengan detail yang sedikit lebih baik. Walaupun ya memang satu hal yang jadi kekurangan menurut gue di HP ini jelas dari segi tingkat ketajamannya yang kalah kalau misalkan dibandingin sama HP-HP 3 jutaan zaman now. Tapi kalau misalkan kalian nggak zoom in, kualitas low light daylight-nya ini perfect. Itu yang bikin gue suka sama Google Pixel. Umur emang nggak bohong, makanya lihat Android-nya udah mentok di versi 14 dan update security patch udah nggak kebagian lagi seperti yang bisa kalian lihat. Tapi tetap ada 3 hal yang gue suka. Pertama, user interface stock Android itu bener-bener simple. Gue yakin sih, kalau misalkan kalian nih belum pernah pakai smartphone, gue kasih HP ini, otomatis cepet terbiasa karena nggak banyak yang dikutak-atik. Icon-iconnya ketampang jelas, bahkan nggak ada bloatware dan nggak ada iklan yang ngeganggu. Dan ini karena Google yang buat, jadi optimalisasinya bagus, berasa ringan. Kedua, free unlimited Google Photos. Yes, ini adalah HP terakhir yang masih kebagian fitur ini. Walaupun ya memang kemarin mereka update terms-nya untuk turunin bukan jadi original quality lagi, jadi di highest atau storage saver. Tapi menurut gua, kalau misalkan sekarang ini bisa di-upload foto dan video, ya ini udah lebih dari cukup. Lihat nih, 8.000 foto, bos. Ya, dikompres itu menurut gue bukan jadi yang big deal. Yang penting masih bisa lihat aja, oh di tanggal itu masih ada memori yang kayak gini. Ketiga, fitur-fitur ala Pixel. Yes, now playing. Ini macam Soundhound tapi versi mandiri. Ketika ada pasang lagu sekitar, nggak perlu diminta. Ini HP bakalan ngasih tahu siapa yang nyanyi, judul lagunya, dan kalau misalkan kalian pengen denger, tinggal langsung diklik. Nanti tinggal pilih music player yang kalian mau. Performa HP ini udah mulai berasa ngos-ngosan, tapi bukan berarti Snapdragon 765G-nya tuh lemot sampai nggak bisa dipakai loh. Jangan salah paham, lihat aja benchmark-nya masih oke. Tapi yang gue maksud, kalau misalkan dibandingin sama HP 2-3 juta zaman sekarang, ya jelas ini udah kurang. Nah, biar kalian ada gambaran, gue kasih 3 skenario-nya. Pertama, dipakai untuk scrolling sosial media, chatting sana-sini, buka tutup aplikasi, pindah aplikasi sana-sini, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kedua, kalau misalkan kalian mau pakai buat TikTok Live, ya ini masih oke.
oke. Bahkan untuk kualitas kameranya jernih seperti yang gue tanya pas nge-live kemarin. Padahal kalian nggak tahu itu pakai HP apa. Ketiga, ini yang mesti jadi perhatian. Ketika gue main MLBB, bisa sih kebuka Super Plus Ultra yang playable. Tapi ketika lagi main terus ada team fight, berasa frame drop. Untungnya gue jago jadi bisa carry tim. Canda deh, orang ini masih di Epic. Ya intinya kalau misalkan kalian pengen pakai yang lebih berat dan lama-laman, udah lupain aja. Bukan berarti HP ini nggak bisa jalan Genshin Impact. Bisa, tapi ya kalau misalkan dimainin 10 menit, udah berasa panas, wajib ada cooler. Sebenarnya kapasitas baterai di HP ini oke kok, 4080 mAh. Tapi ini kan HP udah 5 tahun lalu dan nggak ada barang barunya lagi. Jadi baterai pasti degradasi. Jadi bayangin, sehari dengan koneksi WiFi dan nggak pakai game bisa ngecharge 2 kali. Apalagi gaming, siap-siap 3-4 kali charge. Jadi sobat PLN. Tapi ada satu hal yang bikin HP ini spesial, tentunya tersedia fitur wireless charging dan nggak sampai di sana, support reverse wireless charging. Udah tersedia dari 5 tahun yang lalu. So ya, kesimpulannya, apa kabar Google Pixel 5 di tahun 2025? Jawabannya ya nggak baik. Gue tidak merekomendasikan kalian untuk beli karena ini speknya udah berasa ngos-ngosan, baterainya boros, ngecharge pelan, software-nya udah mentok. Bahkan kalau misalkan HP ini amit-amit rusak, spare part-nya susah banget nyarinya. Ya, HP di jutaan zaman sekarang banyak yang lebih baik ketimbang HP yang satu ini. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share teman-teman, sekaligus subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru di-upload. By the way, next segmen apa kabar? Kita harus bahas apa nih? Coba komen di bawah. Kalau misalkan ketemu, tinggal di like supaya gampang kebacanya. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.